warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sevti Aprilia dengan NIM 2305112530 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, pada video saya kali ini, kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Simak videonya ya. Buku fiksi dan non-fiksi. Tahukah teman-teman bahwa buku memiliki dua genre, yakni buku fiksi dan non-fiksi? Nah, sudah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan fiksi dan buku non-fiksi itu? Kalau masih ragu, mari coba kita bahas pada video saya kali ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi itu? Jadi, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Nah, dalam buku fiksi, ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Nah, itu dia pengertian dari buku fiksi. Jadi, buku fiksi ini ditulis dengan tujuan agar pembaca seolah merasakan cerita yang disajikan dan dapat dipastikan bahwa buku fiksi tidak sepenuhnya mengambil referensi dari kenyataan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari buku fiksi dan apa saja buku-buku yang termasuk ke dalam jenis buku fiksi ini. Nah, ciri khas dari buku fiksi yang pertama adalah bersifat imajinatif, yang maksudnya bahwa buku fiksi bersifat imajinatif karena ditulis berdasarkan hasil rekaan dari penulis. Ciri yang kedua adalah kebenaran yang bersifat relatif. Nah, maksudnya, di mana unsur benar atau salah buku fiksi ini dilihat berdasarkan sudut pandang dari pembaca. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang konotatif, di mana bahasa yang digunakan dalam buku fiksi ini biasanya cenderung bersifat konotatif atau tidak sebenarnya, dengan tujuan untuk menambah imajinasi pembaca sehingga membuat tulisan terkesan lebih hidup. Nah, ciri yang terakhir adalah tanpa menggunakan sistem yang baku, di mana penulis cenderung lebih diberikan kebebasan untuk berekspresi tanpa terikat penggunaan diksi dan gaya penulisan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari buku fiksi. Ada banyak sekali macam-macam dari buku fiksi, seperti cerita pendek atau cerpen, novel, komik, dan cerita bergambar atau cergam. Itu dia tadi pembahasan singkat kita terkait buku fiksi. Teman-teman tentunya sudah tahu kan apa itu buku fiksi dan apa saja buku yang masuk ke dalam golongan kategori buku fiksi ini. Maka selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu buku non-fiksi dan apa saja contoh buku yang masuk ke dalam kategori buku non-fiksi ini. Nah, apa itu buku non-fiksi? Jadi, buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Buku fiksi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Itu dia pengertian dari buku non-fiksi. Jadi, buku non-fiksi ini berbanding terbalik dari buku fiksi. Jika buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi, nah, sebaliknya, buku non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan dan fakta, yang terkadang juga harus dibuktikan dengan data. Nah, selanjutnya, kita akan membahas apa saja karakteristik dari buku non-fiksi, dan buku seperti apa yang masuk ke dalam kategori buku non-fiksi ini. Ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama adalah buku non-fiksi menggunakan bahasa yang formal. Nah, buku non-fiksi bersifat informatif. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan haruslah formal agar dapat diterima di kalangan berbeda. Nah, yang kedua adalah berdasarkan fakta. Buku ini ditulis berdasarkan kejadian yang ada. Tak jarang pula penulis membutuhkan data sebagai bahan acuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif. Nah, ide-ide yang disajikan
dalam buku ini tanpa menggunakan kiasan, sehingga pembaca dapat langsung memahami isi dari buku ini. Dan yang terakhir adalah memberikan ide baru. Nah, buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan ide-ide baru dari ide-ide yang sebelumnya. Nah, jenis-jenis buku non-fiksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, buku non-fiksi murni. Nah, buku ini berisi tentang pengembangan data-data yang pasti, seperti karya ilmiah, skripsi, artikel, dan lainnya. Nah, yang kedua ada buku non-fiksi kreatif, di mana pengembangan data dengan menggunakan imajinasi, seperti buku puisi atau prosa. Itu dia tadi pembahasan singkat kita terkait buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada dasarnya, kedua jenis buku tersebut sama-sama penting untuk menambah wawasan kita untuk lebih mengenal dunia. Baik, sekian dulu video saya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya.